Assalamualaikum, ketemu kembali pada pembelajaran kimia. Pada kali ini Ibu akan menjelaskan atau menguraikan tentang pembahasan soal-soal untuk persiapan ujian sekolah part 1 ya. Materi ini ditujukan untuk kelas 12 yang akan menghadapi ujian akhir. Oke. Pada part 1 ini yang akan dibahas adalah soal-soal materi kelas 10 karena pada saat ujian akhir itu soalnya berisi dari soal-soal kelas 10, 11, dan 12. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Ini materinya tentang metode ilmiah. Pejabat Dinas Lingkungan Hidup suatu daerah mendapati masalah yaitu salah satu sungai di daerahnya terdapat banyak ikan yang mati. Air sungainya berwarna merah dan berbau tidak sedap, padahal sungai tersebut banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pengairan sawah. Sebagai anggota tim untuk menyelesaikan masalah tersebut, Anda melakukan survei sekitar aliran sungai. Apakah ada peternakan atau suatu industri rumah tangga yang membuang limbahnya langsung ke sungai? Langkah yang Anda lakukan tersebut pada tahap langkah-langkah metode ilmiah merupakan langkah atau disebut langkah A. Merumuskan masalah, B. Merumuskan hipotesa, C. Melakukan penelitian, D. Mengidentifikasi masalah, dan E. Mengolah data. Nah, untuk menjawab soal ini, maka harus diingat tahap-tahap langkah-langkah metode ilmiah. 1. Identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini adalah untuk mengumpulkan atau mengidentifikasi permasalahannya apa saja yang bisa dilakukan dengan cara observasi, survei, atau studi literasi ya, membaca buku dan sebagainya. Nah, kemudian setelah bisa mengidentifikasi masalahnya, dilanjutkan dengan rumusan masalah. Merumuskan masalah itu biasanya dibuat dalam bentuk kalimat pertanyaan. Kemudian setelah bisa membuat rumusan masalahnya, maka untuk menjawab rumusan masalah itu harus dibuat hipotesa. Hipotesa itu adalah jawaban sementara atau dugaan sementara dari permasalahannya. Untuk menjawab kebenaran hipotesa, maka dilakukan penelitian. Kemudian mengolah data penelitian, baru mendapatkan kesimpulan, dan terakhir mempublikasikan. Nah, pada soal ini tahapannya baru sampai survei, berarti ini adalah tahapan mengidentifikasi masalah. Berarti jawabannya adalah yang option D. Oke, soal nomor 2. Masih metode ilmiah. Ibu Nur melakukan demonstrasi di depan kelas. Beliau menyiapkan 2 lembar kertas dengan ukuran dan jenis yang sama. Salah satu lembar kertas dibuat menjadi bola kertas yang padat, sementara lembar kertas yang satunya dibiarkan tetap. Kemudian kedua kertas tersebut dibakar menggunakan pembakar yang sama. Selanjutnya Ibu Nur mengukur waktu yang diperlukan untuk membakar kertas. Dari bacaan di atas yang merupakan variabel terikat pada percobaan yang dilakukan oleh Ibu Nur adalah, untuk menjawab ini maka harus diingat bahwa pada suatu penelitian atau pada suatu eksperimen itu ada 3 buah variabel, yaitu variabel terikat itu adalah variabel yang ingin diukur ya. Kemudian variabel bebas itu variabel yang dibuat tidak tetap. Kemudian satu lagi variabel kontrol itu adalah variabel yang sengaja dibuat tetap ya. Nah, kemudian di sini pertanyaannya variabel yang terikat, berarti yang ingin diukur oleh Ibu Nur apa di sini, yaitu waktu yang diperlukan untuk membakar kertas.
Jadi option jawabannya adalah yang B. Lanjut soal nomor 3. Pengenalan laboratorium. Di sini diberikan gambar alat laboratorium. Yang ditanya nama alatnya ya. Ini mudah karena sering dipakai pada saat kalian praktikum di laboratorium. Nama alat ini adalah Erlenmeyer ya. Option D jawabannya. Kemudian soal nomor 4 masih tentang alat laboratorium. Ini diberikan gambar, nama alat ini adalah gelas ukur. Yang ditanya fungsinya apa alat ini? Ya, gelas ukur adalah dipakai untuk mengukur volume larutan. Jadi option jawabannya yang D. Kemudian soal nomor 5 adalah lambang-lambang ya atau label ya yang diberikan di botol-botol reaksi, botol-botol tempat bahan ya. Nah, agar tepat dalam penyimpanan dan penggunaannya, bahan-bahan kimia dalam botol atau kemasannya diberi label atau lambang tertentu. Nah, bahan kimia yang memiliki sifat korosif diberi simbol atau lambang seperti apa? Ini ada 5 gambar A, B, C, D, E. Nah, gambar 1 itu adalah gambar tangan yang terkena cairan. Ini melambangkan untuk bahan yang korosif. Gambar 2, B, ini gambar tengkorak. Ini adalah untuk bahan yang beracun. Gambar tanda silang, gambar C, ini adalah untuk bahan yang menyebabkan iritasi. Gambar D ini adalah gambar untuk bahan yang bersifat radioaktif, dan gambar E ini adalah gambar untuk bahan yang mudah meledak. Jadi option jawabannya adalah yang A ya. Lanjut soal nomor 6 tentang kimia hijau. Di antara kegiatan sehari-hari berikut yang bertentangan dengan prinsip kimia hijau ya. Kimia hijau itu punya prinsip yaitu pemanfaatan bahan kimia sebaik-baiknya, semaksimal mungkin, dan dampaknya sekecil mungkin ya. Jadi untuk option A memilih menggunakan daun untuk membungkus daripada plastik, ini tepat ya, sesuai dengan kimia hijau. B, membersihkan sampah dengan cara membakar sampah. Ini tidak tepat karena membakar sampah bisa mengakibatkan dampak negatif yaitu pencemaran lingkungan. C, memilih raket nyamuk daripada menggunakan obat nyamuk bakar. Ini betul karena obat nyamuk bakar juga bisa mengakibatkan polusi sama seperti membakar sampah. Kemudian D, memilah sampah sesuai jenisnya sebelum dibuang. Ini juga betul. Jadi sampah organik, anorganik itu dipisahkan dulu ya. Kemudian E, berjalan kaki atau bersepeda untuk bepergian jarak dekat daripada menggunakan motor. Ini juga betul. Karena kalau menggunakan motor itu bisa mengakibatkan pencemaran udara juga. Karena motornya menggunakan bahan bakar yang fosil ya. Nah, jadi option jawabannya adalah yang B. Yang bertentangan. Ya. Kemudian soal nomor 7. Konfigurasi elektron dari Mg dengan nomor atom 12. Mg magnesium nomor atomnya 12, nomor atom itu menunjukkan jumlah proton dan menunjukkan juga jumlah elektron. Nah, kalau konfigurasi elektron itu berarti yang harus tahu adalah jumlah elektron. 12 elektron ini harus menepati sub-sub kulit mana, maka harus ingat aturan pengisian elektron. Ya. Jadi 1S dulu, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, baru 3D. Nah,
juga harus diingat, S itu isinya maksimal 2, P itu 6, D itu 10, dan F 14. Jadi kalau 12 elektron, itu berarti mengisi satu S2, 2S2, 2 dengan 2 sudah 4, 2P6, berarti 10, 3S2, 12. Berarti 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Opsi jawabannya adalah A. Kemudian soal nomor 8, ini tentang teori atom, ya. Perhatikan gambar model atom berikut. Ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Model atom yang berdasarkan teori atom Dalton. Nah, ini harus diingat nih, teori atom Dalton itu adalah atom digambarkan seperti bola yang pejal, bola yang padat. Ini gambar nomor 1. Gambar nomor 2 ini adalah gambar dari teori atom mekanika kuantum, karena di sini elektron itu berada di awan-awan elektron, yaitu tempat kebolehjadian, ya. Jadi elektronnya di sini. Kemudian gambar 3 ini adalah gambarnya dari Rutherford, teori atomnya Rutherford, di mana inti atom terpusat di tengah dan elektron beredar mengelilingi inti. Gambar 4 yang seperti roti kismis, ini adalah teorinya atom Thomson. Jadi elektronnya tersebar, ya, tersebar seperti kismis, ya, maka dikenal dengan teori roti kismis, ya. Kemudian yang terakhir ini adalah gambar nomor 5, ini adalah teorinya dari Bohr, di mana inti atom terpusat di tengah dan elektron berada pada lintasan-lintasan tertentu yang sesuai dengan tingkat energinya. Ya, berarti Dalton jawabannya tadi adalah yang A. Lanjut ke soal nomor 9, ini tentang sistem periodik unsur, ya. Diberikan tabel periodik, unsur karbon C dan nitrogen N memiliki nomor atom 6 dan 7. Berdasarkan posisi pada tabel periodik, letak C dan N berada berturut-turut adalah di sini ada di tabel ini dikasih angka 1, 2, 3, 4, 5. Jadi C dan N itu ada di angka berapa di sini, ya. Maka ini harus diingat pada penyusunan tabel sistem periodik modern itu disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Jadi dimulai dari ujung kiri atas, ini nomornya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Nomor atom 6 punyanya C, berarti ada di kotak yang ada angka 1. Nomor atom 7 punyanya N, ada di kotak yang ada angkanya nomor 2. Berarti opsi jawabannya adalah yang A. Lanjut ke soal nomor 10. Persamaan reaksi. Reaksi perkaratan besi digambarkan reaksinya 4Fe, S itu adalah lambang untuk padat, solid. 3O2 gas, G menjadi 2Fe2O3 S solid, ya. Pernyataan yang benar tentang reaksi di atas adalah karat besi atau Fe2O3, Fe2O3 itu adalah karat besi, disebut zat bereaksi. Ini salah karena Fe2O3 berada di kanan. Di kanan tanda panah itu adalah zat produk atau hasil reaksi. Fe dan O2 atau gas oksigen disebut zat hasil, salah karena Fe dan O2 ada di ruas kiri, sebelah kiri tanda panah, yaitu untuk zat-zat reaktan atau bereaksi. Ketiga fase atau wujud reaksi adalah sama, yaitu padat. Ini juga salah karena O2-nya tidak padat, tidak solid, ya, tidak S wujudnya, tapi gas. Angka 3 pada gas oksigen disebut angka indeks,
Ini juga salah karena angka 3 ini adalah angka koefisien ya. Angka yang dituliskan di depan lambang atom itu angka koefisien. Sedangkan angka 2 ini ditulis di belakang, ini yang disebut dengan angka indeks. 2 molekul karat besi Fe2O3 adalah zat hasil. Ini betul karena Fe2O3 ada di ruas kanan dan angka 2 koefisien ini melambangkan jumlah molekulnya. Berarti option jawabannya adalah yang E. Ya. Jadi yang E. Kemudian soal nomor 11. Ya, soal nomor 11. Logam magnesium Mg, magnesium itu lambangnya Mg, direaksikan dengan larutan asam klorida HCl, membentuk larutan magnesium klorida. Magnesium klorida adalah MgCl2 plus gas hidrogen. Gas hidrogen adalah gas H2. Ya, maka persamaan reaksi yang benar adalah di sini reaksinya harus yang sudah disetarakan. Maka yang benar jawabannya adalah yang D karena di sini Mg-nya padat, logam, betul. HCl-nya larutan, aqua, lambangnya A kecil, Q kecil. Kemudian MgCl juga larutan, betul. H2-nya adalah gas. Disetarakan, ini dikasih koefisien 2. Sehingga jumlah atom di kiri dan di kanannya adalah sama. Ya. Lanjut ke soal nomor 12. Ini tentang hukum dasar kimia. Dalam bejana tertutup 4,2 gram gas butana C4H10 tepat bereaksi dengan 5 gram gas oksigen membentuk 7,8 gram gas karbon dioksida dan 1,4 gram uap air. Kenyataan ini sesuai dengan hukum Lavoisier, itu hukum perbandingan massa zat sebelum dan sesudah reaksi sama. Hukum Dalton, ini adalah hukum perbandingan berganda. Ya, jika suatu unsur bereaksi bisa menghasilkan senyawa lebih dari satu. Itu berlaku hukum Dalton. Kemudian hukum Proust, ini adalah hukum perbandingan tetap. Massa unsur-unsur penyusun suatu senyawa itu adalah tetap. Hukum Avogadro dan Gay-Lussac ini bicara tentang volume. Jadi karena ini yang ada di soal adalah gram itu adalah satuan massa, maka yang dilihat option A, B, C yang bicara tentang massa. D dan E ini bicara tentang volume. Nah, karena di sini 4,2 gram ditambah 5 gram zat yang sebelum bereaksi itu jumlahnya 9,2 gram. Zat hasilnya membentuk, itu berarti zat hasil 7,8 ditambah dengan 1,4 juga 9,2. Berarti yang berlaku di sini adalah hukumnya Lavoisier. Jawabannya adalah A, hukum kekekalan massa. Soal nomor 13. Ini masih berkisar hukum dasar kimia. Nitrogen direaksikan dengan hidrogen menghasilkan senyawa amonia. Persamaan reaksinya N2 gas, H2 gas, NH3 gas. Bila volume diukur pada suhu dan tekanan yang sama, maka perbandingan volume gas N2, H2, NH3 adalah berapa? Ini adalah hukum dari Gay-Lussac, yaitu hukum perbandingan volume. Yang harus diingat adalah perbandingan volume itu sama dengan perbandingan koefisiennya. Ya, dari hukum Gay-Lussac ini yang perlu diingat ini. Maka yang harus diperhatikan ini persamaan reaksinya. Persamaan reaksi di soal belum setara, maka harus disetarakan dulu.
yaitu N2, 3H2, 2NH3. Kalau sudah disetarakan berarti atom di kiri dan di kanannya sama. Maka perbandingan koefisiennya berarti di sini 1:3 banding 2. Itu sama dengan perbandingan volume. Karena di sini semua fasenya adalah gas, maka berlaku hukum Gay-Lussac. Berarti optionnya adalah 1:3 banding 2. Jawabannya yang B. Soal nomor 14, ini soal terakhir ya, nomor 14. Volume 13 gram gas C2H4 pada kondisi standar STP ya adalah berapa? Jika ARC 12, ARH adalah 1. Ini adalah konsep mol ya, stoikiometri. Maka di sini 1 mol zat pada kondisi STP itu adalah 22,4 liter. Kemudian untuk mencari molnya maka gramnya harus dirubah dulu ke mol. MrC2H4-nya harus dihitung dulu. 2 kali 12 ditambah 4 kali 1 berarti 26. Kemudian molnya dihitung berarti di sini 13 gram dibagi dengan MR-nya 26 ketemu setengah atau 0,5. Maka volume C2H4 pada kondisi STP berarti setengah mol dikali 22,4 liter ketemu 11,2. Opsi jawabannya adalah yang C. Oke, demikian tadi pembahasan untuk latihan soal-soal untuk menghadapi ujian akhir di materi kelas 10. Mudah-mudahan nanti di part yang kedua akan disambung untuk pembahasan soal-soal latihan untuk ujian akhir pada pembahasan di soal-soal kelas 11. Terima kasih, mudah-mudahan ini bisa dipakai untuk latihan belajar persiapan ujian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.